Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya yang baik hatinya, yang soleh dan soleha, yang cantik dan yang ganteng. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua berada dalam ridhonya. Amin ya robbal alamin. Oh iya sahabatku yang baik hatinya, yang rajin menabung dan tidak sombong, dan juga rajin sedekah, yang dermawan, yang dirahmati Allah, yang diberkahinya dan diridhoinya juga. Kali ini saya akan membahas lanjutan yang kemarin ya, yaitu tentang psikologis ahli ibadah. Kalau yang kemarin kan psikologis ahli ibadah tahap pemula itu kita mendapatkan hidayah dan berkeinginan untuk rajin beribadah ya, walaupun awalnya kita dari kedoliman gitu, atau yang tadinya lalai dalam beribadah atau pemalas, kita itu jadi ingin rajin. Nah, lalu kita akan mengalami fase-fase di mana kita akan merasakan kebosanan dalam melaksanakan atau mengerjakan satu ibadah sunnah itu. Jadi ingin bervariatif gitu kan. Maka tipsnya adalah kita istiqomahkan dalam jumlah rokaatnya dulu gitu. Nah, terus nanti dari situ ada fase di mana kita merasakan ingin menambah ibadah sunnah yang lainnya gitu kan, seperti puasa sunnah gitu kan. Kita mengerjakannya minimal 3 kali dalam sebulan, atau rutin dalam sebulan misalkan 8 kali. Namun kalau perempuan kan nggak mungkin ya, kecuali yang lagi hamil gitu kan, atau yang di KB tanpa ada periode gitu kan, ada periode datang bulan gitu kan. Jadi ya minimal 3 kali atau maksimalnya 8 ya, iya kan, 2 kali 4 8 ya. Jadi yang mana yang lebih enak aja dijalanin gitu kan. Yang penting istiqomahnya tiap bulannya gitu ada dikerjakan gitu. Nah, terus nanti ada lagi kita mengalami psikologis ahli ibadah tahap pemula itu, yaitu kita biasanya ya kalau nggak lagi misalkan lagi bosen, tapi kan namanya kita sudah ditarik untuk menjadi ahli ibadah. Nah, itu untuk memulainya itu kadang-kadang ada keterpaksaan ya, ada psikologi seperti itu gitu. Kita mengalami fase beribadah tapi terpaksa, namun terus menjalankannya gitu kan, tetap istiqomah namun masih terpaksa psikologisnya gitu. Nah, itu nggak apa-apa, lanjutkan saja. Apapun niat di dalam hati kita, namanya ini ibadah dohir, ya kita jalankan saja gitu. Yang penting istiqomah dulu. Nah, terus nanti ada fase dimana kita kalau sudah merasa rajin dan merasa istiqomah itu, kadang-kadang kita itu ada fase-fase dimana kita itu ria gitu. Entah itu ria terselubung, entah itu memang sengaja untuk ria, tapi kan kadang-kadang ria itu tidak untuk ke semua orang ya, misalkan kepada suami, kepada orang tua, kepada anak gitu. Biasanya itu bentuk rianya itu kepada orang-orang yang terdekat gitu. Namun kalau ke orang lain itu biasanya rianya yang bentuknya ria terselubung gitu. Jadi tidak sengaja memamerkan, namun karena rasa senang yang berlebihan itu sehingga tidak terasa masuk ke ria terselubung. Ada kita fase-fase seperti itu, namun tidak apa-apa, lanjutkan saja ya. Ya, terus ada psikologis ahli ibadah itu biasanya kalau kita sudah mengalami fase-fase yang tadi saya sebutkan itu, nah itu biasanya ingin meningkatkan lagi ibadahnya lagi, ibadah sunnahnya gitu kan. Yang tadinya misalkan sehari 12 rakaat, misalkan sholat sunnahnya walaupun bervariatif, nanti kita itu ada ciri khas yang selalu dikerjakan setiap hari. Nanti kalau udah seperti itu, wah saya pengen nambah lagi nih, misalkan ditambah lagi seharinya itu bisa 14 atau 15 rakaat gitu kan. Karena kan memang ada sholat witir kan, jadi ada yang ganjil juga gitu kan. Jadi itu kita itu ingin meningkatkan gitu. Itu ada fase seperti itu.
Terus nanti ada fase lagi, sudah meningkat ya kan, sudah kita meningkatkan misalkan menjadi 14 atau 15 rakaat. Nah tiba-tiba timbul lagi tuh rasa bosan, kembali lagi ke 12 rakaat. Nah ada fase seperti itu tidak apa-apa, lanjutkan saja, yang penting jangan sampai berhenti gitu loh. Jadi walaupun bosan, walaupun terpaksa, kita tetap berjuang untuk beristiqomah, karena yang penting istiqomahnya itu kan. Jadi walaupun misalkan nilainya dalam pandangan Allah misalkan berkurang karena kurang ikhlas, namun kan kita punya amalan lebih itu dari istiqomahnya gitu. Jadi ada satu nilai yang berkurang, ada juga nilai yang bertambah gitu. Nah terus ada lagi, kalau misalkan kita sudah istiqomah dan sudah terlatih, sudah terbiasa, sudah tidak terpaksa lagi kan, tapi kan tetap gitu kan, kalau 12 12, kalau 15 15, terus kalau puasa misalkan minimal 3 kali dalam sebulan, terus udah beberapa bulan mampu gitu kan beristiqomah gitu. Nah nanti pengen ningkat lagi tuh, saya puasanya itu mau setiap Senin Kemis gitu. Jadi biasanya 3 kali dalam sebulan bisa jadi 5 kali atau 6 kali gitu. Kalau laki-laki ya mungkin 8 kali, karena laki-laki tidak ada datang bulan. Masa laki-laki datang bulan? Ya kan, jadi ini yang saya ungkapkan hanya sebagai contoh saja. Masing-masing memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Jadi jangan terlalu dijadikan acuan gitu. Karena saya ngomong 12, ya udahlah 12 aja, padahal mampunya 20, ya nggak apa-apa 20 gitu. Ini hanya sebagai contoh kecil, karena kebutuhan dan keinginan kita itu dalam setiap jiwa manusia itu kan berbeda-beda gitu kan. Nah gitu. Terus nanti kalau misalkan sudah meningkat, sudah istiqomah, nanti ada fase dimana kita itu psikologis ahli ibadahnya itu ingin beramar ma'ruf bernahi mungkar gitu, ingin mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah perbuatan yang mungkar gitu kan. Jadi perkataannya itu selalu mengandung ceramah gitu, duduk ngobrol pengennya itu nasehatin, ntar duduk ngobrol sama siapa pengennya itu ngomongnya itu nasehat-nasehat gitu. Nah biasanya kalau sudah seperti itu ada fase-fase di mana kita tidak diterima omongan kita itu sama orang lain. Nah ini biasanya di sini nih pergolakan batinnya itu ya. Jadi memang kalau memang ibadah lahir, ibadah sunnah tidak dibarengi oleh ibadah batin, akan menimbulkan konflik batin di saat ada penolakan atau cibiran dari orang lain. Nah ini di sini merupakan fase yang agak berat ya, fase yang agak berat gitu. Tapi ya kalau memang sudah mendengarkan konten saya ini, tidak apa-apa, lanjutkan saja. Anggap saja mereka yang komplain, yang komen, yang mencibir, yang menghina, yang merendahkan kita, anggap saja mereka itu sebagai bahan cerminan untuk kita meningkatkan kualitas yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi intinya apapun komentar mereka ya mungkin karena yang mereka tahu ya kita itu seorang yang lalai, seorang yang dolim. Yang mereka tahu ya kita yang di masa lalu gitu. Mereka belum tahu ibadah kita seperti apa dan tidak perlu dipamerkan juga kan. Karena ibadah itu kan hanya kita yang tahu dan Allah yang tahu gitu. Jangan sampai orang lain tuh gak perlulah melihat dan gak perlu tahu tentang kita. Tapi memang kadang-kadang bocor karena memang psikologis psikologis ahli ibadah yang tahap pemula ke menengah itu dia akan sebentar